Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdiansah, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di MI Citepus Hilir, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini Selasa 6 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Untuk itu marilah kita saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kabar baik semua ya. Coba Bapak akan sapa menggunakan sebuah lagu. Kelas 6, apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar dengan seksama, dengan penuh semangat. Kelas 6 semua sangat hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap pelajari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami ikhlas, dan kami paham. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya Ananda Febri untuk disiapkan. Siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raja Firman Kemana? sakit. Sakit. Untuk anak perempuan siapa yang tidak hadir? Umaira Kemana Umay? izin. Izin. Kita doakan semoga yang sakit semoga lekas sembuh. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, simak dengan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat dan membaca dan menghafal hadis tentang amal soleh dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami makna hadis tentang amal soleh. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan menerapkan nilai amal soleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, sudahkah kalian membantu orang tua kalian hari ini? Sudah. Apa yang kalian bantu? Febri? Sapu. Sapu atau menyapu. Yang lainnya? Anak perempuan? Memasak? Ada lagi di kelas sana? Mencuci? Kelompok sana ada yang sudah membantu orang tuanya? Membantu apa? Membasuh baju. Membasuh baju. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelas A. Luar biasa, hebat. Kita kasih tepuk salut dulu buat anak-anak kelas A. Siap? Tepuk salut. Salut. Apa itu maksudnya? Febri, silakan. Berbuat baik. Berbuat Baik. tepuk tangan. Yang ketiga, apakah amal soleh penting buat kehidupan sehari-hari? Siapa yang menjawab? Apakah penting? Penting sekali. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa amal soleh penting buat kehidupan sehari-hari? Untuk
untuk memperbaiki diri kita. Pak. Nah, yang terakhir, apa dampak amal soleh terhadap diri sendiri dan lingkungan? Dampaknya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan ke materi hadis tentang amal Soleh. Siapa yang berkenan untuk membacakan hadis tentang amal soleh? Silakan, mungkin ada yang sudah hafal. Ya, boleh. Silakan untuk dibaca. Ya, di sana. Bismillah dulu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata amaluhu min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Terima kasih, tepuk tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 Yang pertama ada sedekah jariah. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sedekah jariah contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Membangun masjid, membangun sekolah. Ya, itu termasuk amal jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ada yang tahu? Apa contoh dari ilmu yang bermanfaat? Contohnya misalkan Ananda Farel, dia rajin mengaji, pandai mengaji, mengajarkan Ananda Ramdhani sehingga Ramdhani bisa ngaji yang hebat. Itu adalah suatu contoh ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya selalu diamalkan. Ramdhani, amalkan lagi. Siapa? Amalkan terus, amalkan ya. Jadi itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan setiap sholatnya, walaupun sudah tidak ada, sudah meninggal, ya. Karena kenapa? 3 perkara ini yang tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Bisa dipahami? Bisa. Kita akan ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Amal soleh itu seperti apa? Amal soleh itu amal perbuatan yang baik-baik. Kita sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar yaitu belajar dengan khusyuk atau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu termasuk amal soleh. Tidak hanya bisa membangun masjid, tidak hanya bisa membangun jalan, tapi kalian sebagai pelajar juga bisa menggunakan amal soleh dengan cara belajar dengan khusyuk itu sungguh-sungguh. Jadi berangkat dari sekolah niat belajar. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Permisi. Kalau ada orang tua, permisi. Ya, berbicara dengan nada yang sopan dan baik. Tidak boleh, hei, itu tidak boleh. Jadi dengan nada pelan, sopan, menggunakan bahasa yang baik. Apalagi kalian sebagai pelajar. Selanjutnya, menghormati orang tua. Dalam artian hormat, bukan ya, tapi menghormati orang tua itu ya dengan cara kita berbicara sopan, itu termasuk menghormati orang tua. Ya. Senyum itu ibadah. Cemberut terus tidak boleh ya. Senyum itu ibadah. Ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Nah, silakan Agni. Apakah durhaka bisa diampuni dosanya? Apakah Anak durhaka bisa diampuni dosanya? anak durhaka bisa diampuni dosa? Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong.
videonya ya. Kalian tolong dipahami apa yang ada di dalam isi video tersebut. Bro, minta uang. Kan tadi habis itu sudah minta dah. Cuma 20.000 buat ganti rokok dan habis. Itu belum ada nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi arah ibu? Ya Allah nak, bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, gak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue gak mau dong dikasih uang sekarang. Gak ada nak, tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini, dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Hai kakak-kakak, siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, gak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhakaku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku ngerti. Tuh, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka kepada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "uf", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Apa isi dari video tersebut? Ada yang tahu? Isi videonya apa? Itu anaknya sikapnya apa? Kurang keras? Anak yang sesuai dengan pertanyaan dari anak-anak Agni, apakah anak durhaka dosanya bisa diampuni? Bisa. Selagi dia hidup dan mau meminta maaf kepada orang tuanya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa. Sekarang kalian diskusikan ya permasalahan yang terdapat dalam video yang sudah tadi diputar. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan untuk diisi. Nah, silakan untuk diisi ya. Sama-sama isinya, karena ini adalah tugas kelompok ya. Jadi berdiskusi. Kelompoknya tulis dulu. Diskusikan sama temannya ya. Jadi semuanya
hasil diskusinya. Mungkin kelompok ini dulu, silakan. Yang lain tolong disimak dengan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari isi video tersebut. Pertama, anak durhaka kepada orang tuanya. Kedua, membantah orang tuanya. Yang terakhir, anak yang tidak bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Silakan. Kalau ini mungkin sudah selesai, silakan ke depannya. Sebelah sini. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil video tersebut. Dari isi bahwa hasil video tersebut adalah anak yang berperilaku durhaka dan pembangkang kepada kedua orang tuanya. Sekian dari presentasi kelompok A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah mempresentasikan hasil dari video yang telah diputar. Bapak akan bahas sedikit ya. Video yang tadi diputar itu isinya yaitu tentang anak yang tadi sudah macam-macam. Ada yang membangkang orang tua, ada juga yang anak yang durhaka, dosa besar. Jadi banyak juga yang lainnya. Tapi si anak durhaka ini mau meminta maaf kepada orang tua. Ini yang harus kita contoh. Apabila kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, maka kita harus langsung meminta maaf. Ya, karena kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Oke, bisa dipahami ya? Semoga pembelajaran kali ini ya dapat bermanfaat buat kita semua. Ya. Hasil dari kesimpulan yang kita pelajari, ya, materi ini pentingnya memahami dan mengamalkan hadis-hadis tentang amal soleh sebagai bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, peserta didik tidak hanya mengetahui teori saja, tetapi juga didorong untuk menerapkan amal soleh secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bersikap jujur. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter sebagai pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang cinta kebaikan dan menebar manfaat di lingkungan sekitar kita. Ya, amalkan dengan baik amal soleh tersebut di kehidupan kita masing-masing dengan cara belajar yang khusyuk, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan, yang tidak durhaka kepada orang tua, anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.